Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, di video sebelumnya, kalau video selanjutnya kita akan membahas tentang karyanya Simone de Beauvoir tentang perempuan yang dihancurkan, The Woman Destroyed. Ini terjemahan dari novelnya itu, The Woman Destroyed. Tetap kita masih bahas tentang feminisme, dan novel ini juga syarat akan cerita-cerita feminisme dan tentang eksistensialis, karena memang de Beauvoir ini pemikiran-pemikirannya tidak jauh dari pemikiran-pemikiran Sartre menurut saya, dan sudah terpengaruhi dari pemikiran eksistensialis punya Sartre seperti itu. Novel ini terdiri dari 3 subbab. Tiap judul itu berbeda cerita. Yang pertama judulnya tentang masa penuh pilihan, kemudian yang kedua tentang judulnya monolog, dan yang ketiga ini judul intinya adalah The Woman Destroyed. Nah, yang pertama ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Ada perpecahan yang disebabkan oleh sengketa antara anak dan ibu. Gimana perasaan ibu saat anak itu nakal dan tidak sesuai dengan prinsip ibu, dan obsesi seorang ibu untuk menjadikan seorang anak itu sama seperti ibunya gitu. Kalau ibunya memang orang yang kiri, anaknya harus orang kiri gitu. Artinya ibunya yang nggak suka, ya seperti itu, tentang ibu dan lain sebagainya. Tapi saya tidak ingin membahas ini. Kemudian yang kedua ini tentang monolog. Ini monolog seorang yang ditinggal oleh bukan suami tapi kekasihnya dan sudah memiliki anak, seperti itu. Jadi monolog ini sebagai balas dendam terhadap kekasihnya, karena kekasihnya sudah meninggalkan dia dan tidur dengan berbagai wanita yang lain, dan juga anaknya juga tidak diurus sebaik mungkin dan terlantar sampai anaknya itu mati karena bunuh diri. Monolog ini juga ya sedikit ada kritik juga sih terhadap perempuan, bagaimana ibunya dia berperilaku seperti pelacur. Kemudian kritik juga terhadap perempuan bahwa semua perempuan itu adalah manusia yang kotor dan lain sebagainya karena perilakunya. Tapi yang subjeknya ini yang menceritakan ini adalah perempuan yang sudah insaf menjadi pelacur, dan dia punya otoritas juga terhadap tubuhnya dan tidak mau lagi untuk tidur dengan yang lain dan ingin menjadi ibu yang baik kepada anaknya, seperti itu. Itu sekilas ceritanya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada judulnya yang The Woman Destroyed. Ini ceritanya yang sebenarnya cerita biasa, tapi kalau kita maknai dan kita analisis mendalam, apa sih maksudnya, kenapa diceritanya seperti ini dan seperti itu menarik, karena ini merupakan cerita perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri gitu ya. Dan ini juga diceritakan melalui sudut pandang perempuan, yaitu Monique sendiri yang bercerita. Maka pembaca, apabila perempuan mungkin baper gitu ya, gimana sih kalau perempuan itu diselingkuhi dan lain sebagainya. Anehnya di sini ini kan menceritakan tentang perselingkuhan laki-laki dan perempuan, akan tetapi lingkungannya ini mendukung laki-laki untuk selingkuh, seperti itu. Bahkan anaknya sendiri pun itu mengatakan bahwa seorang suami yang sudah menikah selama 15 tahun itu wajar apabila suami itu selingkuh, seperti itu. Jadi bagaimana tertekannya perasaannya seorang istri atau Monique itu sendiri kalau suaminya selingkuh, dan lingkungan juga tidak mendukung dia gitu. Berikut juga teman-temannya, sakit hati banget kan ya. Apalagi kalau sudah, saya pengen cerita sama siapa, saya pengen cerita pengen cari tahu tentang suami saya, kalau sudah teman-teman saya juga nggak mendukung saya yang begini gitu. Jadi dianggap kalau Monique ini sampai kalau di ceritanya ini kan Monique yang diselingkuhi itu sampai dia tidak mau makan dan lain sebagainya, dan seperti orang gila gitu ya. Ya maklum lah ya, udah diselingkuhi, dan suaminya sendiri pun sudah bilang kalau dia tidak mau memilih gitu. Suaminya sendiri itu tidak mau memilih mana yang ingin dia pilih, antara istrinya atau selingkuhannya Noli ini gitu. Kan semakin menyakitkan bagi seorang perempuan. Cuma Monique di sini masih diam, dia tidak memiliki reaksi atau tidak menuntut suaminya untuk memilih, kamu pilih aku atau dia ya, seperti itu masih belum ada
pewajaran lingkungan dan suaminya sendiri bahkan mewajarkan, sudahlah, tidak usah bersikap berlebihan atas permasalahan ini gitu. Berarti kan sikap seperti itu adalah sikap yang ingin menundukkan seorang perempuan di hadapan laki-laki gitu. Kalau di sini kan, kalau de Beauvoir sulit banget de Beauvoir bilang kalau perempuan itu adalah ancaman bagi laki-laki yang harus ditundukkan. Jadi proses penundukannya terhadap perempuan yang dilakukan juga gitu. Bahwa suaminya bilang, kamu harus bersikap biasa, tidak usah lebay menanggapi perselingkuhan ini sudah terjadi dan aku nggak bisa memilih siapapun gitu. Betapa bejatnya seorang lelaki ya. Maurice maksudnya, bukan lelaki, bukan semua lelaki ya. Oke. Kemudian setelah itu Monique ini sudah cerita-cerita dan mencari tahu suaminya bersama siapa gitu ya, dan mencari tahu juga seperti apa Noli selingkuhan suaminya. Ternyata dia pengacara dan dia memang perempuan menggoda, banyak yang sudah dia goda dan lain sebagainya. Akhirnya Monique ini menyimpan kebencian terhadap selingkuhannya, bahwa ternyata suaminya sudah dibohongi, sudah dikhianati gitu. Ternyata nggak cuma suaminya yang dia layani dan lain sebagainya. Tapi Monique ini masih belum punya keberanian untuk menyampaikan itu kepada suaminya, karena suaminya pasti akan membela Noli. Nah, setelah lama-lama mereka permasalahan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian dan lain sebagainya, karena memang harus dibiarkan begitu saja, meskipun ini sudah makan hatinya Monique. Pada suatu hari Monique bertanya, apa sih kelebihannya si Noli dan lain sebagainya. Ternyata suaminya ini bilang kalau Noli ini adalah perempuan karir, perempuan yang bekerja, dia mandiri, dia pengacara hebat gitu. Dan setiap pengacara, setiap kasus-kasus yang dia selesaikan itu ternyata selesaikan dengan baik dan lain sebagainya. Kalau kamu gitu, jadi dia membanding-bandingkan bagaimana perempuan yang tidak bekerja dan perempuan berkarir. Perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di sini justru akan si Monique sendiri kan cuma bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia tidak mau bekerja karena dia ingin merawat anak-anaknya dan memiliki waktu yang lebih untuk siapapun yang ingin membutuhkan bantuannya, seperti itu. Akhirnya si suami bilang kalau istrinya ini masih belum berdaya, seperti itu. Dan dalam ceritanya memang betul, si Monique ini berpikiran bahwa dia sudah menempel dan bergantung kepada suaminya. Akhirnya apapun masalah ekonomi dan lain sebagainya, dia juga bergantung kepada suaminya, seperti itu. Nah ini bisa nyambung dengan kalau katanya de Beauvoir di perempuan itu, tentang perempuan feminis, kalau perempuan itu memang harus berdaya secara ekonomi, perempuan harus berdaya secara intelektual, dan perempuan itu harus menghapus stigma tentang perempuan. Kalau perempuan itu lemah dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi perempuan itu harus menunjukkan itu, kalau perempuan itu harus memang berdaya dan menghapus stigma tentang perempuan lemah dan lain sebagainya itu dengan cara perempuan harus berdaya, perempuan harus berintelektual, dan perempuan itu harus bisa punya daya saing gitu. Kalau katanya de Beauvoir itu perempuan dan laki-laki setara atau tidak setara itu sama saja, sama-sama bisa menjadi perusak, sama-sama bisa berpotensi menjadi orang yang paling berpengaruh dan bermanfaat kepada lingkungan sosialnya, seperti itu. Jadi ini bukan persoalan siapa laki-laki yang lebih kuat dan perempuan yang lemah dan lain sebagainya, tapi ini persoalan siapa yang mampu. Sama saja laki-laki dan perempuan ini sama-sama gitu. Kalau dalam cerita ini yang laki-laki menggoda, perempuan menggoda. Kalau bukan karena laki-lakinya yang tidak tergoda, itu kan tidak akan terjadi perselingkuhan. Nah, berarti laki-laki dan perempuan ini sama-sama bejatnya, sama-sama punya potensi untuk merusak sebuah hubungan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini mungkin yang ingin disampaikan de Beauvoir terkait pembandingan antara selingkuhan Noli dan Monique. Kalau Monique nggak kerja, kalau Noli kerja, dia berkarir, dia berdaya secara ekonomi, seperti itu. Makanya mungkin ini kritik terhadap perempuan itu harus bisa menunjukkan, meskipun sebenarnya itu pilihan gitu ya, pilihan seorang perempuan mau kerja mau enggak. Jadi seakan-akan
dan berniat baik untuk anak-anak, kemudian tapi tiba-tiba dibandingkan saya pengen perempuan yang udah kerja dan lain sebagainya. Ternyata itu menjadi penyebab perselingkuhan itu sendiri, seperti itu. Seandainya apabila Monik ini sudah bekerja dan lain sebagainya, itu tidak semakin menyakitkan hati Monik karena Monik sudah berdaya secara ekonomi. Meskipun Monik ini juga kalau dicerita ini, Monik itu seorang yang pintar. Jadi apapun pekerjaan suaminya sebelum itu, apapun permasalahan suaminya, pasti diselesaikan bersama, termasuk tentang pekerjaan si suami gitu. Jadi Monik ini banyak pemikiran, kamu seperti ini dan lain sebagainya. Nalarnya dapat gitu. Tapi karena sebuah perselingkuhan hancurlah semuanya. Sakit rasanya. Nah, setelah ya karena memang lingkungannya juga sudah mendukung tentang perselingkuhan itu, akhirnya Monik yang ingin bergerak kemana dan lain sebagainya, teman-temannya juga mengatakan Monik ini lebay dan lain sebagainya. Akhirnya Monik yang stres dan mau gila ini malah disuruh berlibur ke New York, disuruh berlibur ke New York dan melupakan, ya biar lupa sama permasalahannya. Sebenarnya di akhir-akhir cerita itu Monik itu sudah meminta kepada suaminya untuk memilih, kamu mau milih yang mana gitu, aku atau dia, aku atau dia. Jadi ternyata tapi suaminya itu nggak mau memilih, kamu jangan menanyakan itu kepadaku gitu, karena aku nggak bisa menyakiti kamu dan aku juga tidak bisa meninggalkan perselingkuhanku. Jadi sebenarnya kalau dari segi filsafat eksistensialisnya ini, kalau Sartre itu kan pernah bilang kalau orang lain itu adalah neraka dan termasuk hubungan. Makanya Sartre dengan penulis ini, Pierre de Beauvoir ini kan nggak sampai menikah, cuma sebagai sepasang kekasih yang bertukar pikiran dan lain sebagainya, karena mungkin pernikahan itu tidak membuat dia bebas. Sama seperti cerita ini, ternyata pernikahan juga tidak membuat sepasang kekasih atau laki-laki dan perempuan itu bebas untuk melakukan apapun, bahkan selingkuh pun dia tidak bisa gitu. Padahal setiap orang itu adalah fitrah dan dikutuk untuk menjadi bebas. Dia harus bebas memilih. Kalau sudah punya fitrah atau kutukan, kalau katanya Beauvoir itu sih dikutuk ya, setiap orang itu dikutuk untuk menjadi bebas. Kenapa dikutuk? Karena bebas ternyata menyiksa. Contohnya seperti Maurice diberikan kebebasan untuk memilih sama Monik. Dia milih, si Maurice milih aku atau dia, itu kan kutukan. Dia malah dia tidak mau memilih siapapun, malah dia memilih dua-duanya atau tidak memiliki pilihan sama sekali karena sama-sama menyayangi gitu misalnya. Makanya mungkin orang lain adalah neraka dan juga ada di sini gitu, bisa dibaca dari cerita-ceritanya. Apalagi kalau yang si Monik kan minta pendapat sama anaknya, minta pendapat kepada teman-temannya. Dan justru pendapat teman-temannya itu semakin menyiksa Monik itu sendiri gitu. Makanya kadang kalau katanya de Beauvoir ini, sosial itu ada etika ambiguitas, bahwa kita membutuhkan orang lain, tapi kalau kita membutuhkan orang lain, kita malah lupa kepada keotentikan diri kita sendiri. Saya butuh orang lain untuk minta pendapat, misalnya. Kalau di cerita ini ya, Monik itu kan meminta pendapatnya teman-temannya, kemudian minta pendapat kepada psikolog, bahwa kamu nih harus seperti ini dan lain sebagainya. Ternyata pendapat teman-temannya dan pendapat psikolog itu tidak sesuai dan tidak sama dengan pendapatnya Monik gitu. Mungkin ini juga ya maknanya ada etika ambiguitas yang katanya de Beauvoir itu, bahwa kita itu juga membutuhkan orang lain, tapi di sisi lain orang lain itu malah menghilangkan keotentikan kita gitu. Akhirnya kita terkungkung dan orang lain adalah neraka dan kita nggak bebas untuk memilih, seperti itu ya gitu sih ya. Cerita-ceritanya kalau cerita ini sebenarnya ceritanya klise tentang perselingkuhan, tentang bagaimana perasaan seorang perempuan dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau dianalisa secara mendalam dan menggunakan pemikiran
Beauvoir dengan Sartre, semuanya juga saya rasa ada di novel ini gitu, tentang kebebasan, bagaimana ternyata kutukan seseorang terhadap kebebasan, laki-laki gak bisa memilih dan lain sebagainya, laki-laki dan perempuan juga sama-sama berpotensi untuk bejat gitu ya. Gak cuma perempuan ini yang menggoda, kalau laki-laki yang tidak tergoda kan gak mungkin gitu, jadi sama saja. Jadi ya seperti itu. Kalau kritiknya terhadap Monik sendiri, kenapa perempuan itu agar tidak menempel kepada laki-laki, dia harus berdaya secara ekonomi. Coba berdaya secara ekonomi, secara intelektual, dan menghapus stigma kalau perempuan itu cuma ada di menjadi ibu rumah tangga, kemudian hanya sebatas kasur, sumur, dan dapur. Bahkan kalau di cerita sini itu Monik malah berpikir, kenapa sih gitu si suami itu selingkuh? Apa jangan-jangan tubuh saya sudah tidak senikmat dulu? Jadi tujuannya sudah kepada seksualitas, bahwa perempuan ini mungkin Maurice ini sudah tidak menikmati saya lagi gitu, karena saya sudah tambah gemuk, saya sudah nggak seseksi dulu dan lain sebagainya. Sampai-sampai dia berpikir seperti itu gitu, karena memang selingkuhnya ini cantik, badannya mungkin seksi dan lain sebagainya. Jadi dia merasa sudah menjadi sebagai objeknya seorang laki-laki ya kan. Kalau perempuan, ternyata diobjektifasikan itu adalah sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Jadi ngerasa saya ini tubuhnya kurang ini deh, saya ini kurang cantik deh, saya kurang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi perempuan itu cuma sebagai objek, makanya sampai Maurice ini mau selingkuh dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan cuma cerita perselingkuhan saja bisa kita analisis gitu ya. Ya, jelas. Dan ceritanya ini menggantung. Dia cuma menceritakan bagaimana si Monik ini sepatah hati, sakit hati, stres, minta bantuan, dan kemudian terakhir ceritanya itu tentang ketakutannya saja. Ini nggak ada ending si Maurice memilih yang mana, nggak ada. Jadi cuma ya aku takut saja gitu dari Monik. Aku takut, entah takut kepada bagaimana sebuah perpisahan atau lain sebagainya. Jadi ceritanya menggantung. Kayak hubungannya, ceritanya udah digantung, hubungannya digantung ya kan. Baper jadi. Ya seperti itulah The Woman Destroyed, perempuan yang dihancurkan gitu. Jadi kesimpulannya dari novel The Woman Destroyed ini, teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana harusnya menjadi laki-laki dan bagaimana harusnya menjadi perempuan, dan siapa yang perlu disalahkan atau tidak ada yang perlu disalahkan seperti itu. Nah, tapi ada yang perlu digarisbawahi terkait kutukan tentang kebebasan, bahwa setiap orang memang dikutuk untuk menjadi bebas. Itu katanya de Beauvoir, nggak sekedar bebas yang kemudian membebaskan tanpa tanpa moral. Jadi bebas itu sama dengan morality. Bebas tak bermoral itu gak ada nilainya. Moral tanpa kebebasan itu juga tidak ada nilainya, seperti itu. Jadi kebebasan untuk memilih dan pilihan itu diusahakan semuanya bernilai dan bermoral. Ya mungkin hanya itu udah cerita novel ini, dan gimana menurut saya analisisnya yang dihubungkan dengan pokok pemikirannya de Beauvoir dan Sartre. Jadi membaca de Beauvoir ini sama seperti membaca Sartre. Teman-teman kalau memang masih belum kenal siapa Jean-Paul Sartre, bisa di link di bawah ini. Ya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita lanjut lagi di bedah buku selanjutnya. Teman-teman kalau punya rekomendasi buku dan bisa ngasih pinjaman buku, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.